Shalom. Biarlah pada saat malam yang indah ini kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang menghampiri tatanya yang kudus dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapakku yang luar biasa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, janji-Mu selalu mengalir dalam setiap hidup kami. Dan hari ini kami membalas cinta kasih Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau bersorak di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan nama-Nya. Nama di atas segala nama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
berbeban berat. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan menerima kesenangan yang luar biasa. Haleluya. Saat kita mau datang di hadapan Dia dengan sungguh-sungguh. Mendekat kasih-Nya, ya, ya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, berasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya, ya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, berasa senang. Senanglah hatiku, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya, ya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, berasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh selamanya. Haleluya. Sukacita kita luar biasa saat kita selalu mengakui Yesus ada dalam hidup kita. Karena apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
berjanji ya dan amin. Terkadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang tidak pernah tersimpan dalam hati kita, Tuhan itu yang memberikan yang terbaik. Kalaupun hari ini, apa yang menjadi pemikiran kita, kerinduan kita, belum dijawab oleh Tuhan, tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang terpenting mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mau meninggikan Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkau Tuhan yang terima segala hormat dan pujian kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji. Hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan segala yang kami punya, yaitu hidup kami ini kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang layak. Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk bisa melayani Engkau, menyembah Engkau, menikmati waktu-waktu kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarkan Tuhan, apa yang kami lakukan ini di hadapan Engkau ya Tuhan itu berkenan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran apa yang Engkau mau. Ajar kepada kami bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menegur, boleh menasehati, boleh mengajarkan kepada kami hal-hal yang Tuhan inginkan. Kami rindu hidup kami layak di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan, kami bukan sekedar menyanyi dengan mulut kami, tapi kami rindu Tuhan, hati kami ini Tuhan dilayakkan Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami ini boleh menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, terima kasih Bapa. Biarkan kami sebentar mau dengar firman-Mu, meteraikan firman itu dalam hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat sore saya mengucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang senantiasa juga mengikuti worship at home ini dengan setia. Saya percaya semua yang kita lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan atau boleh dikatakan ini adalah sharing dari kehidupan saya. Tuhan ajarkan kepada saya. Saya memberi judul tanaman liar. Ya, kali ini saya menggunakan PowerPoint ya supaya lebih nampak karena saya kepingin menunjukkan bahwa tanaman liar ini adalah sesuatu tanaman yang tidak perlu ada. Harusnya kita pangkaskan seperti itu. Beberapa waktu Tuhan mengajarkan saya mengenai hal ini dan saya ingin berbagi kepada saudara. Seperti tadi pujian dikatakan, biarkan kita menjadi orang-orang yang layak untuk memuji menyembah Tuhan. Bukan sekedar mulut kita yang memuji, tapi hati kita. Terkadang kita mungkin kelihatannya indah, suara kita ini sangat bagus didengar oleh orang lain kan kita, wow, bagus sekali suaranya, kita merasa wah ini ngangkat, ini surga berkenan. Belum tentu. Karena apa? Tuhan tidak melihat suara kita, yang Tuhan perhatikan adalah hati kita. Nah, kita akan melihat apa itu tanaman liar. Bagaimana itu bisa bekerja dan kemudian membunuh atau juga boleh menghancurkan kehidupan kerohanian kita. Ya, bisa dilanjutkan slide-nya. Saya mau cerita dulu, ada ini sebuah taman ya, wow, taman ini saya melihat saja, saya cari satu gambar taman yang begitu indah karena saya ini suka bunga dan saya mencari-carinya, saya melihat walaupun ini masih secara virtual, tapi saya sangat senang dengan taman ini. Saya ingat kalau saya tidak menyombongkan saya pergi ke Singapura gitu, terus kemudian wah gitu. Tapi saya memang suka dengan satu tempat itu yang saya tahu itu adalah sebuah taman. Ada indoornya, ada outdoornya. Tapi itu sangat bagus, hampir setiap saya itu pergi ke Singapura, saya akan minta, ayo kita ke Garden by the Bay. Jadi sebuah taman ya, ada air terjunnya, pokoknya saya senang sekali. Nah, saya cari-cari ketemulah taman ini. Nah, ini ada sebuah cerita. Ada tukang kebun dan pemilik kebun. Jadi pemilik kebun ini juga adalah yang merawat taman ini. Dia merawat mulai saat dia menanam benihnya, dia merawat sampai kemudian bertumbuh, kemudian mulailah menjadi bunga-bunga yang cantik seperti yang kita lihat di sini, gambar yang bunga yang cantik, ada kuning, ada merah, ada pink, ada ungu seperti itu. Dan hampir semua orang kagum ke taman ini. Jadi kita bisa bayangkan ya, pemiliknya ini apa enggak senang ketika orang lain mengaguminya.
Jadi kagum gitu, wah bagus sekali. Jadi dia pun juga merasa bangga dengan taman miliknya ini. Suatu waktu ketika dia sedang berjalan-jalan di taman itu, dia melihat ada satu tanaman ranting yang dia lihat sepertinya dia nggak pernah tanam, dia tidak pernah taruh itu di kebun yang dia punya. Tapi karena awal dia ragu-ragu, ini mau diambil, mau dicabut, ataukah dibiarkan. Tapi karena dia sedang berpikir, kalau misalkan ini dicabut akan merusak bunga-bunga yang sedang mekar. Akhirnya dia berpikir, itu hanya sebuah ranting kecil. Mungkin saja itu juga sedang dibawa oleh burung yang lewat dan terbang di situ. Mungkin saja itu tidak ada akarnya, itu hanya nampak aja dari luar seperti itu. Nah kemudian dia membiarkan. Dia membiarkannya dan kemudian dia pulang. Selang beberapa waktu dia melihat kembali taman itu ya. Dia melihat dan kemudian dia melihat dia begitu kaget karena apa? Taman yang begitu cantik dengan penuh bunga-bunga tiba-tiba menjadi sebuah ranting semak belukar. Slide berikutnya. Jadi semak belukar yang ditumbuhi dengan semak belukar, tidak ada lagi keindahan dari bunga itu. Pemilik kebun dan ini merasa kaget, ternyata sebuah ranting yang tadinya itu ranting kecil yang dianggap tidak punya arti apapun, ternyata bisa mematikan taman bunga yang begitu cantik itu. Kalau kita perhatikan bahwa taman itu adalah hidup kita. Sedangkan bunga-bunga yang cantik, yang warna-warni itu adalah hal-hal positif yang ada dalam kehidupan kita. Dan ranting yang tadinya tidak dianggap oleh tukang kebun atau pemiliknya itu adalah sesuatu yang negatif, yang kita menganggapnya itu adalah sepele. Kenapa Tuhan ingin hal yang sepele, yang kecil, yang sedikit ini kita perhatikan? Karena firman Tuhan juga berkata, di dalam Matius dikatakan bahwa Tuhan itu, coba slide-nya dibuka. Berikutnya, nah Tuhan berkata bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan itu tahu, dia pemilik dari kebun itu, dia pemiliknya, dia melihat. Jadi kalau ada taman yang maksudnya itu ada tanaman yang tidak ditanam oleh dia, maunya dia itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah demikian juga dengan kita dalam kehidupan kita, apa sih tanaman liar yang ada yang mengganggu kehidupan ini? Mari kita akan melihat ya. Coba slide berikutnya. Nah ini ya, kita akan melihat bahwa sebetulnya kita melihat ya sebuah taman yang begitu cantik tadi itu, cantik sekali tamannya ya. Saya senang sekali, mungkin kalau itu benar terjadi di sini tuh semua orang akan foto-foto itu. Kita akan sering-sering ke sana untuk apa? Untuk berfoto karena begitu cantiknya ya. Tapi taman yang begitu cantik itu hanya karena ada sebuah ranting yang kita anggap ranting, tanaman liar yang kita biarkan. Ternyata dia bisa merusak. Sekecil apapun itu dia bisa merusak. Dan kita mau sekarang ini melihat apa sih tanaman yang merusak. Slide berikutnya di dalam Galatia 5:19 ayat ke-21 kita akan baca. Ya. Di dalam Galatia 5:19 ayat ke-21 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, seringkali kita akan menghindari hal-hal yang nampak itu memang benar-benar dosa. Karena ini dikatakan bahwa segala hal yang tadi di atasnya itu dari 19 sampai yang ke-20 dikatakan tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Nah kita seringkali menghindari yang mana? Hindari itu yang tadi itu percabulan, kita tahu percabulan enggak boleh kita hindari. Kecemaran enggak boleh kita hindari, hawa nafsu. Seringkali kita lupa untuk menghindari itu namanya perselisihan
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian yang saya garis bawah itu kan hal yang kecil-kecil yang sering kali terjadi di kisaran kita kan. Di dunia kerja kita akan menemukan itu perselisihan. Di dunia kerja kita akan menemukan iri hati, sekut-sekutan. Di dunia kerja, di keluarga kita dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan siapa saja ada hal-hal yang sering terjadi seperti itu. Nah, bukan hanya penyembahan berhala, percabulan tidak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi hal-hal yang kecil ini itu pun juga akan membuat kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya tidak masuk, tapi itu juga membuat kita menyiksa kita dan membuat kita tidak bahagia. Perselisihan, saya mau kasih contoh. Terkadang ini orang belum. Jadi perselisihan, saya ini saya adalah orang yang sebetulnya untungnya saya ini adalah orang kalau misalkan saya ada sedikit masalah sedikit itu, saya tidak akan bisa membiarkan itu lama. Karena saya ini orangnya mikir ya, artinya gini, kalau misalkan ada nggak enakan itu saya pikir apa ya, kok ada yang beda ya. Tapi orang Jawa, orang di daerah kita itu lebih suka mendem. Jadi kalau ada masalah-masalah kok rasanya kok kayaknya sikapnya kurang baik ya, enggak apa-apa lah daripada nanti. Tapi kemudian kita membiarkan. Nah, satu waktu saya ini ada di dalam satu grup dengan teman-teman saya SMA. Jadi saya punya grup dengan teman-teman SMA. Itu ada grup yang lebih kecil lagi di situ di mana saya sering kali pergi bersama, ada 9 orang di situ. Nah, kami ini sering guyon-guyon yang sampai guyon-guyonnya itu boleh dikatakan guyon-guyon yang berlebihan seperti itu ya. Nah, biasanya saya oke-oke, kita oke-oke, tapi satu ketika itu mereka guyon sesuatu yang sepertinya itu nyerempet nggoda saya. Ya karena kesibukan saya di sekolah, terus kemudian karena saya nggak bisa ikut waktu mereka akan pergi ya. Terus kemudian ngomong, awal saya ini ketawa. Saya ketawa karena saya merasa kok guyon seperti ini. Biasa memang ini orang pelin-pelan. Nah saya ini enggak suka kalau diomong pelin-pelan ya, tapi saya pikir ini paling guyonan saja. Tak bilang lo bukan pelin-pelan, karena saya juga baru tahu mendadak tiba-tiba saya tidak bisa ikut karena bla 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 gitu ya, saya jelaskan seperti itu. Nah hari itu saya masih oke, padahal saya juga enggak enak dengan kata-kata pelin-pelan. Besoknya dilanjutkan oleh teman saya itu dengan kalimat yang lainnya, wes pokoknya jangan ajak feeling gitu ya, jangan ajak lagi pergi gini ya, pokoknya itu nyerempet lagi. Saya mulai rasa panas hati saya. Ini apa ya, tak selesaikan atau enggak ya. Nah saya itu jadi pertama saya enggak selesaikan hari itu. Saya tetap bisa ngomong tapi sudah ada sesuatu, ini saya mau katakan sesuatu itu mungkin itu tanaman yang masih kecil, ranting yang masih kecil. Sesuatu yang sudah enggak enak, ketika saya mau nulis gini itu sudah enggak enak. Masuk yang hari ketiga, saya langsung gini, sorry ya. Saya malam-malam sorry ya, saya dengar-dengar, saya baca-baca, mulai hari ini saya bilang gitu, sampai hari ini sudah hari ketiga loh. Saya kok merasa kayaknya itu serius sekali ya membicarakan saya. Saya lebih baik berbicara terus terang di sini. Saya menyampaikan saya tidak suka. Daripada saya sembunyi, saya ngomong terus kemudian saya menarik diri, karena saya sempat mikir, aku tak menarik diri dari grup ini nggak banyak ngomong, akan diam. Nah kan kecenderungan kita kan seperti itu, kita akan terus kemudian menarik diri. Saya daripada menarik diri saya akan sampaikan ya, gini saya sampaikan. Saya lihat seperti ini, seperti itu panjang, masih ada yang guyon. Ngamuk, ngambul. Saya bilang enggak, saya ini mau serius ini, karena saya mau ini selesaikan. Kalau memang tidak ada apa-apa, oke, jadi lebih baik ngomong. Akhirnya mereka enggak kok, kita ini hanya guyon seperti ini. Ya sudah, kalau guyon selesai ya, karena saya enggak suka. Karena kamu boleh guyon apa saja dengan saya boleh. Lihat saya kalau diajak guyon saya masih oke. Tapi untuk hal yang seperti ini bagi saya pelin-pelan, orang yang tidak menepati janji itu enggak suka. Dengarnya itu sepertinya saya ini kok kayak dibuat-buat. Akhirnya kemudian saya bisa menyelesaikan dan menjadi baik. Nah itu yang saya mau katakan, jangan membiarkan taman yang begitu indah dalam kehidupan kita. Hal-hal baik yang sudah kita bisa lakukan hanya karena satu. Itu tadi tanaman liar kecil satu saja yang kita tidak selesaikan itu akan menjadi
besar sekali. Satu contoh, ini ada lagi contoh. Saya lebih banyak contoh karena apa? Hal ini kalau enggak banyak contoh enggak bisa. Karena kita akan merasa perselisihan biasa, iri hati biasa, amarah biasa, kepentingan diri sendiri biasa. Siapa sih yang enggak mementingkan diri sendiri? Tapi kalau kita perhatikan di situ, kedengkian dan dikatakan hal-hal seperti ini, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Harusnya ini menjadi sesuatu yang mesti kita garis bawahi, bahkan dikasih pertebal, ditebalkan, hurufnya dibesarkan dan dimasukkan dalam kehidupan kita. Yang lainnya kita lolos, percabulan lolos, kecemaran lolos, penyembahan berhala, hawa nafsu lolos. Tapi hati kita penuh dengan iri hati. Ada tanaman-tanaman liar yang akhirnya bulet dalam kehidupan kita dan akhirnya bukan hanya bulet, bukan hanya tidak masuk dalam kerajaan surga, tapi membuat kita enggak happy. Saya ketika saya ngalami itu 1-2 hari nggak happy. Setiap kali saya mau buka grup itu, aduh tak buka. Jadi seperti itu yang saya alami. Ini ada sebuah keluarga. Sebuah keluarga pasangan suami istri, dia memiliki 2 orang anak laki-laki. Satu yang sulung itu ketika dia besar dia lebih suka untuk dia itu bertani. Sedangkan si bungsu dia lebih suka dengan beternak. Nah, ketika mereka mendapatkan panen masing-masing, satunya itu panen pertanian dia, satunya itu panen dalam berternak kambing dombanya, sama-sama dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah tahu ya, kira-kira ini ceritanya siapa sih? Bisa yang tahu? Oh, Kain dan Habel, hebat Riko, Kain dan Habel ya. Kain dan Habel, ketika dia sedang mempersembahkan, dua-duanya sedang mempersembahkan di hadapan Tuhan, tiba-tiba, saya suka dengan kata tiba-tiba karena apa? Tidak ada hujan, kenapa Tuhan tidak mengindahkan punyanya Kain? Kita coba buka, nah ini slide berikutnya benar Ian. Ya, nah di sini dikatakan di dalam Kejadian 4:5-7 dikatakan tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Itu yang saya mau katakan, ketika sesuatu sedang terjadi, pasti muka kita tidak akan happy, mukanya pasti muram. Nah firman Tuhan kepada Kain seperti ini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, mau saya cerita seperti ini. Ada banyak, saya baca kemudian tentang Kain dan Habel ini ya, saya buka-buka ya, karena saya bukan orang teologi ya, jadi saya mesti cari-cari ya, enggak pinter seperti orang yang belah-belah, ini ayat ini apa. Tapi saya buka semua yang berbicara tentang Kain dan Habel. Ada orang yang berkata seperti ini, itu karena pertanian kan itu dikutuk sama Tuhan. Seperti itu. Karena ada lagi yang berkata, karena Tuhan itu suka persembahan yang berbau harum, lemak-lemak. Tapi kalau kita ingat sebelumnya ini karena di Kejadian 4, Tuhan belum ngasih peraturan. Jadi yang tentang harus ngasih itu domba, kambing yang pokoknya harum, lemak-lemaknya harum itu belum ada. Jadi kemudian ada yang menyampaikan ini lebih dibicarakan adalah karena sikap hati. Sikap hati. Itu yang membuat Tuhan tidak mengindahkan punyanya Kain. Dan Tuhan lebih mengindahkan punyanya Habel. Nah saya nggak tahu bagaimana kehidupan keluarga mereka. Ya saya nggak tahu, ya kita nggak bisa telusuri, oh mungkinkah Kain itu tidak diperhatikan iri dengan adiknya, kita nggak tahu. Tapi yang kita perhatikan di sini, Tuhan berkata hatinya panas karena apa? Berarti apa hati panas? Iri sama Habel, kok bisa punyanya Habel itu diterima sama Tuhan, punyaku nggak diterima. Jadi hatinya menjadi panas, mukanya muram. Ya coba bayangkan di sini sudah, saya mau tanya kita semua sudah, kalau kita suami istri bertengkar bisa enggak muka kita guyang-guyu? Di depan orang lain kita bisa ketawa, tapi di sini sumber dedek ya. Kadang mungkin ada orang yang sudah nampak sekali mukanya itu sudah nampak merengut terus kita satu ngamuk ini. Tapi ada orang yang pintar. Saya kadang itu masih bisa menyembunyikan, marah itu tak sembunyikan bisa, tapi disembunyikan model apapun pasti itu beda. Ya karena apa? Tidak dari dalam hati, dipaksakan. Nah ini terjadi, hati Kain itu menjadi sangat panas, mukanya itu muram.
Sampai firman Tuhan menegur, dia mengatakan mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Sebenarnya Tuhan itu sedang ngomong gini loh, mengajarkan kepada Kain, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Saya sempat berpikir, saya bukan teologi ya, tapi saya berpikir bisa enggak ya, apa mungkin ya sebenarnya Kain ini kurang berbuat baik. Jadi sepertinya Tuhan ngomong daripada mukamu yang muram, hatimu panas, coba berbuat baik seperti itu. Supaya kamu tuh jangan terus-terusan seperti itu. Muram terus kemudian menjadi semakin cemberut gitu ya. Dan Tuhan berkata engkau tidak berbuat, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau dan berkuasa. Nah ini yang saya mau katakan tadi, yang kecil-kecil, tanaman liar yang kecil-kecil, ranting akar kecil yang kita menganggap biasa. Oh kalau percabulan hawa nafsu lewat, pasti saya lewat, tidak mungkin saya jamah. Tapi tadi Galatia mengatakan kepada kita perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, loh kan gak apa-apa aku punya kepentingan diri sendiri, aku mementingkan. Tidak, karena Tuhan omong barang siapa kita melakukan semua yang ada di atas, engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Kepentingan diri sendiri itu apa sih? Banyak, kalau kita tadi saya cerita tentang perselisihan, ini tadi Kain. Nah saya juga mau cerita, seringkali kita tuh mendiamkan hal-hal yang kadang kita rasa, biarno. Biarkan saja, biarkan palingnya gini. Jadi kita selisih sedikit, kita nggak selesaikan, kita taruh. Tanaman itu nggak kita cabut. Firman Tuhan omong tanaman yang bukan ditanam oleh Tuhan itu harusnya dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau enggak, sama kisah yang tadi saya sampaikan di taman bunga yang begitu cantik, bunga-bunga yang begitu cantik itu tiba-tiba begitu ada tanaman liar di situ, yang tidak dicabut oleh pemiliknya, dia membunuh, dia mematikan semua bunga yang cantik-cantik, taman bunga yang cantik tersebut. Jadi saya mau katakan apa yang perlu kita lakukan. Nah saya mau cerita biasa kan, hubungan suami istri, anak dengan orang tua ada pasti selisih-selisih. Nah saya ini beberapa waktu yang lalu, saya ini ada kurang setuju, maksudnya itu saya ada sedikit agak marah dengan suami saya. Nah firman Tuhan itu kan benar, kalau kita marah nggak boleh sampai matahari terbenam, harus cepat-cepat diselesaikan, kalau enggak itu mendatangkan dosa. Nah saya mikir seperti ini, mosok ya, enggak ngerti tadi ya. Saya bilang seperti, masa sih kamu tuh enggak ngerti, aku itu marah. Terus saya bilang, enggak wes, selama ini kan selalu saya. Jadi selalu saya akan gini, aku mau bicara. Jadi biasanya saya kalau ada masalah itu saya akan ajak bicara. Suami saya gini, aku mau minta waktu bisa enggak ya, kita mau bahas. Jadi saya seperti itu, karena tadi saya omong di awal ya, saya tidak suka yang menyimpan. Jadi mending saya itu sampaikan. Tapi karena hal itu saya mikir, masa ini sudah puluhan tahun bareng saya, ketok muka saya ini yang katain kayak diam gitu, kamu enggak mencoba untuk ngajak omong saya. Artinya untuk mengajak ada apa? Saya tunggu hari itu enggak terjadi penyelesaian. Saya biarkan. Besoknya saya tetap makan bersama, karena saya kalau makan itu selalu bersama. Makan siang, kalau makan pagi enggak makan siang, makan malam itu saya selalu bersama dengan suami. Jadi kadang saling menunggu. Nah jadi kita makan, saya makan, omong-omong bisa, tapi ini omong-omongnya itu enggak seperti orang yang lost gitu ya. Ditanya saya jawab, cuma saya enggak akan bertanya apa, saya makan gini, tapi saya biarkan. Enggak wis ini tak lewat, ini mungkin hanya saya sendiri, saya berusaha untuk bisa menyelesaikan apa yang saya rasa, ini saya selesaikan sendiri. Tapi terus kemudian tetap lagi gak bisa, besoknya ternyata benar yang tadi saya katakan. Tadi saya katakan ketika kita punya iri hati, kita punya amarah, muka kita ini enggak mungkin bisa senyum yang lebar gitu ya. Ya pasti ya ini hanya kamuflase, hanya muka dua gitu, bermuka dua ya kayak toh ya oke gitu ya, tapi enggak. Nah sampai kemudian saya ini enggak tahan. Saya ketika Tuhan mengingatkan saya gini, ya ini ayat ini, tadi saya omong tanaman liar. Ketika saya biarkan, satu hari yang harusnya saya selesaikan, enggak saya selesaikan, wah itu dia bertumbuh. Kalau kita bisa bayangkan ya, kalau tanaman itu cepet tumbuhnya. Tadi yang saya ceritakan itu tamannya begitu indah, begitu manis, cantik dengan bunga-bunga yang warna-warni. Ada satu tanaman liar, satu saja yang pemiliknya berkata, enggak apa-apa.
cuma satu, saya mau sentuh yang lainnya takut rusak. Mungkin itu juga sebentar lagi mati. Ternyata dia enggak mati, dia sangat kuat dan akhirnya kemudian beberapa waktu itu matilah semua taman. Nah, ketika itu Tuhan ingatkan saya hal itu. Saya kemudian mulai berpikir, iya ya, marah yang sebetulnya diizinkan sama Tuhan, ketika kita tidak selesaikan menjadi sebuah amarah yang bertumpuk dalam diri kita. Akhirnya saya ngomong sama suami saya ajak omong, saya omong gini, coba saya mau punya waktu untuk omong-omong, ini saya. Jadi kan kadang kita ini perlu untuk apa? Menyesuaikan pikiran kita supaya mungkin pikiran-pikiran saya itu tadi adalah pemikiran saya yang tidak sesuai dengan apa yang ada atau yang dipikirkan oleh suami saya. Nah, kenapa saya ini tadi katakan, coba balik di Galatia itu, Ian, kembalikan ke atas. Nah, kenapa tadi saya garis pertebal ya, tentang perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, itu roh sebetulnya kedengkian, itu adalah hal-hal yang ada di kisaran kita, di dunia kerja, di hubungan suami istri, di hubungan antara orang tua dan anak, di hubungan apapun, ini adalah masalah hubungan, masalah di mana kita ada bentur dengan seseorang. Tuhan omong bahwa ini pun tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan saya rindu kalau tadi kita layak Tuhan, layakkan aku Tuhan untuk memuji Engkau. Pujian yang tadi saya katakan suara kita bagus. Tapi kalau Tuhan lihat di sini kita ada iri hati, dengki. Tuhan cuma hanya lihat gini, suaramu bagus tapi semuanya enggak layak. Kain itu Tuhan omong sama Kain kan sama seperti ini, Kain. Apa kakmu itu kok muram, coba berbuat baik. Kain mungkin tetap dengan itu ya, diingatkan Tuhan tetap muram, Tuhan ingatkan hati-hati Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintumu, kamu harus bisa berkuasa. Kita tahu akhir dari kejadian Kain dan Habel, di mana kemudian Kain membunuh Habel. Jadi yang sesuatu yang hanya iri ketika dia lihat persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, jadi iri, dia dengki, dia dendam, amarah muncul dan akhirnya apa yang terjadi? Sesuatu terjadi. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Coba slide setelah ini, 2 slide sesudah ini. Nah, apa yang perlu dilakukan dengan tanaman liar ini? Tadi saya sudah sampaikan di depan, cabut akar yang merusak. Jadi cabut, kita mesti cepat selesaikan. Kita nggak bisa diamkan, ada bentur sedikit. Saya sering kali karena di kita ini di SLB itu ada 35 guru. Nggak mungkin kita bisa menyesuaikan 35 guru itu pasti ada benturan. Jadi ketika kadang saya ditemui oleh seseorang, aku loh lihat si A itu gini. Saya selalu ngomong ini, kenapa nggak cepat diselesaikan? Karena apa? Begitu kita tidak menyelesaikan hal itu kita sedang membiarkan tanaman liar itu bertumbuh di sini. Akhirnya ketika kita melihat dia lakukan, Nah kan tambah itu cepat ya. Jadi semakinlah, makanya selalu saya katakan selesaikan berdua. Kalau tidak, adakah perlu seseorang untuk menjadi penengah di situ. Saya selalu katakan karena apa? Tadi firman Tuhan Galatia, perhatikan betul bahwa itu pun tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi cabut akar yang merusak. Enggak usah berlama-lama. Begitu hari ini kita menemukan ada perselisihan, begitu kita menemukan kita mulai marah terus kemudian harus diselesaikan, selesaikan. Supaya itu taman yang indah dalam kehidupan kita. Hal-hal baik yang ada dalam kehidupan kita tidak mati dengan adanya satu saja benih. Akar yang tadi liar itu yang kemudian akan bulet, akan memakan semua makanan bergizi dari taman kita atau bunga-bunga itu. Dan yang kedua, tanam benih baik. Nah, kadang kita menemukan ada orang ini kok jengkel terus ya. Kok jengkel terus ya? Tadi saya lihat ayat yang dari Kejadian itu sebenarnya Tuhan kan seperti ini. Kain, coba kamu berbuat baik. Saya juga enggak tahu. Saya cari-cari di sini, tadi saya omong saya bukan orang teologi ya. Saya coba cari kejadian tentang Kain dan Habel. Apakah dulu Habel ini rodok karepe dhewe ta, Kain yang karepe dhewe kah? Terus kemudian apa? Kita enggak tahu. Tapi kenapa Tuhan kok omong seperti ini? Coba kamu buat baik. Coba dibuka itu yang ayatnya Kejadian Ian. Nah, dikatakan seperti ini kan, tetap apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Saya mikir, Tuhan ini sebetulnya nyuruh Kain berbuat baik ke siapa ya? Saya mulai mikir, apa mungkin sebetulnya ke Habel? Orang yang tadi diiri itu loh, yang tadi sampai mukanya muram,
Katanya kan mukanya muram, hatinya panas, itu coba yang itu Tuhan seperti ngajarkan. Sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita gini loh, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, atau mungkin juga ada sesuatu perselisihan di antara kita, berbuat baik. Berbuat baik. Karena Tuhan omong seperti, mukamu itu bisa enggak ya berseri lagi kalau kamu berbuat baik. Kan seperti itu. Saya sendiri sadar ketika saya lagi enggak enak itu muka ini masa bisa berseri sih. Masa bisa? Tapi ketika kita berusaha untuk coba kita buat baik. Suami saya ini pernah ngomong seperti ini ke saya. Waktu saya pertama kali ikut PPG. Karena saya sumpeknya dengan PPG itu, ketika saya ditanya misalkan apa, kamu makan wis. Gitu, saya mau makan wis. Terus kemudian saya itu kan apa, kamu tuh loh tahu aku di depannya Zoom, dijak omong, ini kan online gitu loh. Kadang kamu enggak makan tak? Makan wis. Nah tapi dia tuh tetap kadang ngasih saya, bawakan, kamu mau ya tak kasih ini. Saya tahu itu dia sedang berbuat baik kan, supaya apa enggak pegel. Ternyata dia memang benar, dia kan saksi di sini. Kalau saya enggak tahu di mana dia saksi katakan, saya untung saya itu berdoa pagi, saya ini berdoa sungguh-sungguh. Istri saya itu ngomongnya enggak enak beberapa waktu, tapi saya masih bisa bertahan. Karena apa? Dia itu menang duluan. Kalau enggak bisa geger kan itu, dia kasih saya, dia bawakan saya, apa kamu makan tak kasih ini ya. Walaupun saya itu juga kadang gini, saya itu kalau sudah konsentrasi di situ, jadi kayak apa-apa, jadi ganggu. Karena apa? Saya itu masih harus dengarkan seperti itu. Tapi itulah yang seharusnya. Ketika saya mau makan, wes sana wes. Kamu tuh loh, pernah saya omong sama suami saya gini, aku tuh lagi Zoom, coba omong ini loh, aku nih muka aku gini, aku ngomong kan ketok mulutku komat kamit. Saya bilang seperti itu. Karena kadang kan, kok enggak tahu sih. Jadi saya kan jangkauannya seperti itu. Tapi dia kemudian ya wes. Dia enggak ikut ngamuk. Nah Tuhan omong ternyata memang seperti itu. Ketika saya kasih dia niat sesuatu yang negatif. Seperti kayak ini loh, coba buat baik. Mukamu berseri dan saya akhirnya juga sadar. Aku nih kok tadi ngomongnya kok enggak enak ya. Terus saya mulai mikir juga, Tuhan masa sih ini PPG ini membuat saya akhirnya jadi orang yang gampang ngamuk, stres, nggak mau ketemu orang banyak. Akhirnya saya berubah, itu hanya 1-2 minggu, nggak sampai 2 minggu sih. 1 minggu itu saya berproses, setelah itu saya lebih santai. Nah ini yang saya mau katakan kembali ke yang terakhir tadi. Jadi tanam benih yang baik. Kalau kita menemukan ada orang-orang yang kurang suka, kasih benih yang baik, tanam saja benih yang baik dan hasilkan buah yang baik. Jadi saya mau katakan sekali lagi, mungkin saudara yang ada di sini, saudara yang sedang mendengarkan, saudara lolos untuk penyembahan berhala, perjinahan, percabulan, kecemaran dan lain-lain lolos. Tapi kita hati-hati dengan tanaman liar yang kecil tadi, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, hal-hal yang kecil-kecil itu. Apakah itu masih tersimpan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan berkata, seperti di dalam Galatia dikatakan, engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Yang terakhir, kemudian saya akan mengundang pemimpin pujian untuk hadir. Di dalam, ini bukan ayat, ini ada satu statement. Ya, saya juga cuplik, dikatakan bahwa sifat kebaikan adalah menyebar. Jika Anda baik kepada orang lain, hari ini mereka akan baik kepada Anda dan besok kepada orang lain. Jadi sebenarnya kebaikan itu menyebar. Lebih baik kita ini ketika kita ada perselisihan, ada apa, berbuat baik saja. Lakukan hal-hal yang baik, tanamlah sesuatu yang baik. Buang, cabut akar yang tidak seharusnya ada dalam kehidupan kita. Saya mau akhiri dengan sebuah taman yang tadi itu, Ian, yang di slide yang kedua. Bukankah kita pengen hati kita seperti taman ini, penuh dengan bunga yang warna-warni cantik, yang dilihat oleh orang lain dan orang akan bisa lihat, wah cantik. Karena apa? Hal-hal positif, aura positif itu ada dalam kehidupan kita. Bukankah kita senang melihat taman yang seperti ini? Ataukah kita akan menjadi lebih senang dengan taman yang kedua tadi? Yang kemudian ada semak belukar, mana yang Anda akan pilih? Mana yang saudara akan pilih yang kedua? Nah, mana yang akan kita pilih? Jadi mari kita renungkan taman bunga yang cantik, hal-hal positif yang ada dalam kehidupan kita, aura kita positif, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ataukah kita membiarkan satu,
tanaman liar yang kita biarkan, yang kita tidak selesaikan. Akhirnya dia membunuh dan mematikan taman yang tadinya hal-hal yang baik, hal yang positif itu pun akan mati. Karena apa? Tanaman itu berkembang dengan cepat dan membunuh semuanya. Kita nggak bisa berseri, hati kita ini nggak sukacita, muka kita ini nggak senyum, kecut, kemudian akhirnya sakitlah kita dan banyak hal yang terjadi. Saya mengundang Pak Steve untuk maju ke depan. Sebelum saya serahkan kepada Pak Steve, mari kita koreksi hati kita. Saya rindu kalau Tuhan menegur saya, kalau Tuhan berbicara kepada saya mengenai tanaman liar dalam kehidupan saya. Saya rindu saudara-saudara pun sama. Bukankah kita semua yang kita lakukan di dunia ini akhirnya adalah hanya kepingin kita bersama dengan Dia di surga. Semua kita yang saat ini kita kerjakan, kita memberi perpuluhan, kita berbuat baik, kita ibadah. Tujuan kita satu, bersama dengan Bapa di surga. Tapi itu bisa tidak menjadi bagian kita kalau saudara membiarkan tanaman liar itu ada. Ya, saya serahkan kepada Pak Steve. Mari kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Oh, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru, ku tak nadia, kerjakan daku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku, yes God, seperti dirimu. Seperti dirimu, yes God, seperti dirimu. Bapa, tidak ada yang tahu hati dan pikiran kami. Tetapi firman-Mu berkata, Engkau tahu pikiran kami dari jauh saja. Dan kami rindu kehidupan ini bukan hanya supaya kelihatan baik di luar, tetapi kami lebih rindu kehidupan kami baik di mata-Mu. Hati pikiran kami cocok dengan hati dan pikiran-Mu. Hati dan pikiran kami senantiasa diluruskan, dicocokkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, masih banyak yang harus dibuang di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarkan Engkau yang akan meneliti hati kami, menegur kami, berbicara kepada kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh hati ini terus disucikan dan dikuduskan, supaya hati ini menjadi tempat di mana Engkau berdiam. Hati ini menjadi tempat di mana Engkau bertahta ya Bapa.
Mari ya Bapa, biarkan Engkau mendengarkan doa dan seruan kami ini. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang hatinya terbuka kepada Engkau, yang rindu hidup berkenan kepadamu, kami percaya Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu dalam hidupan kami. Supaya Engkau terus menjamah dan mengubahkan hidupan kami. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.